Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku, yaitu Zara Maira Channel. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan selamat menikmati. Love you, dah. Ini aku mau bercerita tentang pengalaman horor yang pernah aku alamin di waktu aku merantau di kota Jambi. Waktu itu aku lagi ngekos di suatu kosan yang tidak rame-rame amat dan tidak sepi-sepi amat, biasa aja. Jadi waktu itu aku ngekos di sana dan aku berdua temanku. Awalnya sih nggak ada apa-apa ya, nggak ada perasaan apa-apa yang menimbulkan ketakutan dalam diri aku. Dah sombong amat. Jadi karena aku berdua temanku, jadi waktu itu aku biasa aja. Biasa kami tinggal di situ ya, nggak ada gangguan apapun. Dan hari dimana dia tinggal memutuskan untuk tinggal bersama kakaknya, dan aku tinggal sendirian di kosan itu. Malamnya aku tidur sendirian dan biasanya aku nggak ada pernah dengar lolongan anjing, dan pada malam itu aku tidur sendirian, aku tinggal di situ dan aku mendengar lolongan anjing pada malam itu yang sangat menakutkan lagi, seperti dia lagi melihat sesuatu gitu. Pada saat aku dengar lolongan anjing itu, bulu kuduku merinding dan aku ketakutan. Aku takut sekali. Biasa ya, aku ini orangnya penakut. Emang aku penakut, dan aku dulu belum dibekali dengan keimanan yang begitu tinggi lah. Maksudnya aku jarang sholat, jarang baca Al-Quran. Jadi tingkat ketakutan aku tuh di atas rata-rata. Sangat takut aku dan aku malu mengatakannya. Pas aku dengar suara anjing itu, aku seperti orang benar-benar takutan, dan aku nelpon cowokku dulu, kan aku punya cowok di Jambi. Jadi tak diangkatnya karena mungkin sudah tengah malam ya, pukul 1 malam dia melolong, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tuh keluar takut juga, aku di dalam juga gimana gitu, takut melihat apa gitu ya kan. Jadi aku memutuskan untuk tidur, tapi aku nggak bisa tidur, aku pejam-pejamin aja sampailah subuh, dan orang ngaji baru aku bisa tenang. Dan itu aku tanya, sudah keesokan harinya deh ya. Pada keesokan harinya aku tanya dengan tetanggaku di sebelah kosan aku. Terus aku tanya, Kak, malam tadi jam 1 malam kakak dengar nggak suara anjing melolong seperti ngelihat sesuatu gitu? Dan dia jawab, ternyata nggak ada dengar deh gitu. Jadi gimana aku harus nanggapinnya coba? Aku benar-benar takut. Ya udah, aku memutuskan untuk ngelupain hal-hal itu dan ngelupain yang terjadi pada malam itu. Dan aku fokus ke kerja aku kerja ya, balik sore, dan sorenya lagi aku pulang ke kosan aku dan aku istirahat sebentar. Pada malamnya pukul 1 malam lagi aku mendengar suara anjing lagi. Aku mendengar suara anjing melolong lagi. Gimana itu coba? 2 malam berturut-turut anjing yang melolong, dan aku gak bisa berbuat apa-apa. Dia ngelolongnya pada pukul 1 malam, dan aku gak bisa telepon siapapun karena pada malam itu, pada malam hari kan orang-orang pada tidur, apalagi cowokku, gak bisa diharapin. Ngebalkan. Baca. Aku ngerasa takut dan benar-benar ketakutan pada saat itu, tapi aku memutuskan untuk tidur karena hal yang paling benar dilakukan pada saat itu ya, pura-pura tidur. Sampai subuh aku tidur, dan subuhnya aku bangun dan aku
gimana ya, sholat juga mukenanya nggak ada dulu. Gimana dong, aku nggak ada siap-siapin itu. Maklum lah, lagi ABG, lagi remaja mau ke dewasa, jadi nggak ada mikirin itu dulu kan. Jadi aku fokus ke kerja, aku nggak mau ingat itu, dan aku ngelupain hal-hal itu. Maksudnya supaya jangan kebawa-bawa lagi ke kerjaan gitu kan. Jadi sudah pulang kerja itu, malam ketiganya itu yang paling dahsyat. Aku mendengar lolongan anjing. Setelah aku mendengar itu, aku mendengar suara Miss aku takut sekali. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku hanya bisa nangis, baca doa, baca surat-surat yang aku ketahui pada waktu itu. Aku nggak bisa nelpon siapapun, aku nggak bisa ngabarin siapapun. Kalau keluar aku takut aku ketemu. Aku terpaksa aku pura-pura tidur sambil baca doa. Aku baca doa yang aku tahu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Benar-benar malam itu pengalaman paling terburuk yang pernah aku rasakan. Benar-benar aku tobat-tobat, aku nggak mau lagi. Setelah aku mendengar itu, aku nggak bisa tidur, dan terus aku baca doa sampai subuh. Aku sampai orang ngaji, orang mau sholat subuh, baru aku bisa tidur. Ya ampun, capek banget, nggak bisa tidur. Dan besoknya aku harus kembali kerja kan ya. Udah tuh aku sudah tidur beberapa jam, sampai jam 7 pagi aku bangun dan aku pergi kerja. Dan saat itu aku memutuskan untuk pindah dari kosan itu, karena jalan yang terbaik yaitu pindah dari kosan. Tapi pesan dan kesan yang kalian harus ambil dari ceritaku ini ialah, waktu kalian jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah kalian melupakan Al-Quran, karena semakin dekat kita kepada Allah, insya Allah hal-hal yang berbau mistis akan menjauh dari kita, insya Allah. Karena kita semua tahu pasti dengan cara kita minta perlindungan dari Allah, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Pada saat kita dalam kesusahan ataupun kita memerlukan bantuannya, jangan lupa kita sholat dan minta pertolongan darinya. Dengan cara itu kita bisa terhindar dari berbau mistis ataupun hal-hal yang zalim dari yang dilakukan manusia-manusia yang jahat. Itulah pesannya, kita jangan pernah meninggalkan sholat, karena kita tahu sendiri ya, pas kita mati nanti yang dihisab pertama kali itu ialah sholat. Dulu aku sangat minim akan ilmu pengetahuan agama, karena yang aku lakukan waktu itu ialah kerja cari uang, gak ada waktu untuk sholat. Insya Allah sekarang aku mulai istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, dan insya Allah akan selalu membaca Al-Quran agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Hanya memohon perlindungan dari Allah, insya Allah kita akan selalu dilindungi dan didekatkan dengan orang-orang yang beriman ya. Perubahan itu harus dimulai dari hati, karena kalau dari hati kita sudah mantap ingin berubah dan kita mantap sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dengan sendirinya jalan perubahan akan terbuka kepada kita, insya Allah ya. Dengan semakin tingginya ilmu pengetahuan agama kita dan kita memohon perlindungan dari Allah, insya Allah kita akan selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang berbau mistis ya, mudah-mudahan insya Allah. Karena perubahan yang kita lakukan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sih pesan aku, jangan pernah kita meninggalkan sholat kalau kita tidak mau diganggu dengan hal-hal yang mistis.
Jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran kalau kita tidak mau diganggu dengan semacam hantu atau apa ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Dan jangan lupa kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah intinya untuk para pantau ya. Jangan lupa sholat, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Itulah salah satu pesan aku, karena dari pengalaman yang pernah aku alamin ini, itu menjadi contoh untuk kalian yang para perantau. Jangan pernah kita sembarangan juga salah satu ya. Jangan pernah kita ngomong sembarangan pada tempat yang belum pernah kita tempati atau kenali. Jangan pernah kita sembarangan atau takabur ngomong sembarangan yang kira-kira akan mengganggu penghuni situ, karena penghuni situ nggak akan mengganggu kita kalau kita nggak akan mengganggu dia, gitu intinya. Untuk para perantau ya, pesan saya, semoga kalian sehat selalu, semoga kalian dijauhkan dari orang-orang yang zalim, dan semoga kalian dibukakan pintu hatinya setelah melihat video saya, agar jangan pernah kita meninggalkan sholat kalau kita tidak mau diganggu oleh hal-hal yang mistis. Itu aja sih pesan saya. Semoga kalian mendapatkan rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya udahlah. Terima kasih sudah membuang waktu kalian untuk menonton video aku yang biasa-biasa aja ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Dah.